Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa iman, Islam yang berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita istiqamah di dalamnya hingga kematian menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Malam ini semua perangkat, laptopnya, slide-nya, sama kitab-kitabnya ada di Sidoarjo ya. Karena saya tadi baru datang dari Jakarta, mungkin belum sempat ke sana. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Malam ini kita akan mengkaji hadis yang berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan yang di dalamnya terdapat amalan yang wajib dan juga amalan yang sunnah yang memasukkan manusia, yang dapat memudahkan manusia masuk ke dalam surga dan menjauhkan seseorang itu dari neraka. Sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 2616. Coba dibuka. Tirmidzi 2616. Hadis ini yakni diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Mu'ad bin Jabal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Baca lengkap. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'ad As-San'ani menceritakan kepada kami dari Mahmad, dari Asim bin Abu An-Najud, dari Abu Wa'il, dari Mu'ad bin Jabal. Ia berkata, dari Abu Wa'il ya. Terus dari Mu'ad bin Jabal. Ia berkata, apa kata Mu'ad? Aku sedangkan kami sedang berjalan. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat membuatku masuk surga. Ya, ini yang ditanyakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, terangkan, kabarkan kepadaku tentang suatu amal, tentang sebuah amal, yang amal itu yudkhiluni ilal jannah atau yudkhiluni al jannata wa yubaiduni anin nar.
amal yang dapat memasukkan diriku kepada surga dan dapat menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Amal yang dapat memasukkan ke surga dan dapat menjauhkan dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Beliau bersabda, kamu telah menanyakan persoalan yang besar kepadaku. Iya, Nabi mengatakan, laqad sa'alta an azimin. Sungguh Mu'adz, kau telah menanyakan suatu perkara yang besar. Kemudian, hal itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. iya, wa innahu layasirun ala man yasarallahu. Hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Man yassarallahu alaihi, orang yang dimudahkan. Berarti kalau tidak dimudahkan sulit, ya tidak mudah ya. Kemudian Nabi menyebutkan secara rinci amal apa saja itu, yaitu kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau mengabdi, menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Wa tuqimus sholata, kau tegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa tu'tiyaz zakata, kau keluarkan atau tunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tasuma ramadhana, dan kau kerjakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, dan melaksanakan haji di Baitullah. Wa tahujjul baita, dan kau laksanakan haji ke Baitullah. Di mana Baitullah? Di kota Mekah, di Masjidil Haram, yaitu Ka'bah itu sebagai sentralnya. Jadi ternyata yang disebutkan oleh Nabi ini rukun Islam. Itu amal yang dapat memasukkan orang ke dalam surga. Baik. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Beliau melanjutkan, maukah aku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Nabi mengatakan, ala adulluka bi aqwabil khairi. Maukah kau kutunjukkan wahai Mu'adz tentang pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi menyebut 3 perkara di situ yang termasuk pintu kebaikan. Yang pertama, puasa adalah perisai. As-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Yang kedua, sedekah itu dapat menghapuskan dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Nabi menyebut sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'at, kata Nabi. Sedekah dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Kama tudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini yang kedua. Yang ketiga, salat yang dilakukan oleh seseorang di tengah malam. Iya. As-salatur rajulu fi jawfil laili, salat seseorang yang dilakukan di tengah malam. Salat apa ini? Salat tahajud. Ternyata pintu-pintu kebaikan ini disebutkan, yaitu yang bersifat mustahab. Mustahab itu yang dicintai oleh Allah, yaitu yang bersifat sunnah. Karena setelah yang wajib, orang itu kalau mengamalkan yang sunnah dan dia istiqomah di dalam yang wajib dan sunnah,
insya Allah dia akan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Ini pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi membaca ayat dalam Al-Quran. Apa kata Dia berkata, Rasulullah kemudian membaca firman Allah yang artinya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka hingga pada lafaz apa yang mereka kerjakan. Iya. Jadi Rasulullah lantas membaca salah satu ayat di dalam surah As-Sajdah. Coba dibuka surah 32. Ini yang dijadikan hujjah oleh Nabi dalam menerangkan hadis ini. Ayat 16 kalau tidak salah itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ini lengkapnya. Berarti berapa ayat ini? 2 ayat. Ayat berapa dan berapa? 16 dan 17. Apa kata Allah? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihatnya kepada siapa? Tadi sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau kepada Mu'adz? Beliau lalu bersabda, apa sabdanya? Maukah kamu aku beritahukan tentang pangkal, tiang dan sekaligus puncak segala urusan? Nah, jadi ada 3. Ya, ala kata Nabi, ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah kau kutunjukkan wahai Mu'adz tentang pangkal segala urusan, tiangnya dan puncaknya. Jadi ada pangkal, berarti pangkal itu letaknya di mana? Di bawah, sebagai pondasi, ya. Setelah pondasi apa? Tiangnya. Wa amudihi, tiangnya. Nah, kalau ada tiang berarti ada yang apa? Ada yang tertinggi dari tiang itu. Wa dzirwati sanami, dan puncaknya. Apa jawab Mu'adz ketika ditanya oleh Nabi seperti itu? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, tentu aku mau. Siapa yang tidak mau diberitahu kalau itu sesuatu yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya, 3 perkara ini apa saja? Beliau bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam. Nah, Ra'sul amri al-Islam, pangkal segala urusan itu adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Wa amuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat. Terus, dan puncaknya adalah jihad. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi melanjutkan. Apa kata beliau? Beliau kembali bersabda, maukah kamu aku beritahukan hal yang dapat menjaga itu semua? Nah, ini pamungkasnya ini. Kata Nabi kepada Mu'adz, ala ukhbiruka, wahai Mu'adz, maukah kau kutunjukkan bimalaki dzalika kullih,
tentang sesuatu yang dapat menjaga itu semua. Rukun Islam yang wajib, amalan yang sunnah, pangkal urusan Islam, puncaknya dan tiangnya. Apa yang dapat menjaga itu semua? Apa jawab Mu'ad dulu? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasul. Bukan hanya iya, ya. Iya dengan kepastian. Itu apa? Tentu. Ada jawab yes. Ada kalanya of course. Ya, yes sama of course lebih pasti mana? Of course, ya kan? Bukan hanya na'am jawabannya, tapi apa? Bala, of course, tentu wahai Rasul. Ya. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau lalu meraih lisan beliau dan bersabda, Thumma akhada lisanuka. Lantas Nabi itu memegang lisannya. Lisan, apa lisan itu? Apa lisan itu? Hah? Lisan itu 100. Ini kayak hadiah ya. Lidah. Hadiah. Lo temenan nih, coba. Oh. Jadi kalau cangkem itu mulut. Kalau mulut itu famun. Famun itu mulut. Kalau lisan itu apa? Lidah. Makanya jangan keliru kalau ada orang mengucapkan lisan itu berarti lidah. Rasul meraih lidahnya. Dipegang lidah beliau sendiri. Gini. Lantas apa kata beliau? Beliau bersabda, tahanlah lisanmu, dan aku berkata. Entar dulu, pelan-pelan. Beliau bersabda, tahanlah lisanmu ini. Kuffa alaika hadza, kata Nabi kepada Mu'ad. Sambil memegang lisannya, beliau mengatakan, kuffa alaika hadza, tahanlah lisanmu ini. Jadi yang dapat menjaga semua itu ternyata apa? Lisan. Berarti peran lisan itu sangat apa? Sangat besar, sangat penting, sangat utama, sangat pokok. Lantas Mu'ad bertanya, apa kata beliau? Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan diberikan siksa akan apa yang kami ucapkan? Mu'ad bertanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah orang itu akan disiksa karena sebab perbuatan lisannya? Apakah seseorang itu akan disiksa, diazab karena lisannya? Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, celaka kamu wahai Mu'adz. Iya, sakilatka ummuka. Sakilatka ummuka. Di situ disebutkan celaka kau Mu'ad. Kalau secara bahasa, sakilatka ummuka artinya semoga ibumu kehilangan dirimu. Semoga ibumu wahai Mu'ad kehilangan dirimu. Seorang ibu kehilangan anak, perkara besar gak itu? Celaka. Itu ungkapan Arab ya. Nabi mengatakan celaka itu dengan kalimat semoga ibumu kehilangan dirimu. Sakilatka ummuk, celaka kau Mu'ad. Kemudian apa jawab Nabi menjawab pertanyaan beliau? Tidaklah manusia dibenamkan wajah atau hidung mereka ke dalam api neraka, melainkan karena hasil perbuatan lisan mereka. Iya. Nabi kemudian mengatakan,
Fahal yakubbu an-nasa finnari. Bukankah manusia itu dicampakkan oleh Allah, ditelungkupkan oleh Allah ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Jadi dijelungupno. Raine iki nanggone ndi? Lemah. Au ala manakhirihim, atau terbalik, yaitu apa? Atas leher-leher mereka. Berarti dari belakang, dincepno dari belakang atau dari depan. Bukankah manusia itu di neraka disiksa dengan cara ditelungkupkan wajahnya atau lehernya, yaitu ke dalam neraka? Illa hasaidu alsinatihim, melainkan akibat, yakni perbuatan yang dilakukan oleh apanya tadi? Lisannya. Hadis ini banyak mengandung faidah bagi kita tentang perkara-perkara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu nasihat Nabi kepada Mu'adz ini bukan hanya untuk Mu'adz saja Bapak Ibu, tapi untuk seluruh umat manusia. Tentu terutama mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada arkanul iman. Yang pertama, Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang perkara, ala akhbirni kata Mu'adz, bi'amalin, tentang suatu amal, terangkan kepadaku, yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar, yang dapat memasukkan aku ke surga, mengeluarkan aku dari neraka. Nabi mengatakan, Mu'adz, laqad sa'alta an 'azimin, kau bertanya tentang perkara yang besar. Jadi bagaimana orang itu bisa masuk surga, terhindar dari neraka, itu perkara besar apa kecil? Ya apa carane mlebu swarga, iku perkara gede apa cilik? Hah? Ya apa carane mlebu pegawai negeri, iku perkara gede apa cilik? Apa sing jawab gede? Mangkane sampai ngedol sawah. Ya kan? Ono enggak kepingin mlebu PNS ngedol sawah, ngedol sapi? Padahal itu perkara besar apa kecil? Sesuatu yang dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka, ke dalam surga, itu perkara besar. Ya apa carane iso dadi TNI? Besar apa kecil? Hah? Berarti nek sik nganggep gede iku berarti sik donya. Kecil. Tapi sementara banyak orang berlomba-lomba bagaimana caranya dia bisa masuk kepada urusan-urusan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia. Tapi banyak orang tidak berlomba-lomba sampai mengorbankan hartanya. Ya opo carane mlebu swarga. Makanya Nabi mengatakan, sungguh kau bertanya tentang perkara yang besar, wahai Mu'adz. Dan Nabi menegaskan apa? Fa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan atas mereka. Kemudian Nabi menyebutkan 5 perkara kan? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Tapi ini gampang bagi orang yang dimudahkan. Wong iku kadang ero nek iku syirik, tapi kadang soro ninggalno.
Haole iku kon duwe jimat barang siji di rumah. Syirik lah, syirik. Lah tapi kok sampean simpen? Iya rek. Iki pesene mbakku biyen kudu di ramut. Kadang orang sudah tahu itu perbuatan syirik, tapi masih dilakukan. Kenapa? Kalau tidak dimudahkan Allah, nggak mudah. Salat itu termasuk mengabdi kepada Allah. Kalau nggak dimudahkan oleh Allah, susah atau tidak? Aneh. Salat subuh itu bagus nggak? Semua orang pasti mengatakan salat subuh berjamaah itu amalan yang hebat, yang luar biasa. Tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah, gelem budal nggak nang masjid? Cerdas cermat nih. Loh, orang bangun subuh itu banyak nggak? Banyak nggak? Orang yang bangun subuh itu banyak. Halo? Ya, orang yang bangun subuh itu sedikit. Ya. Tapi bisa jadi banyak jika dibandingkan yang bangun subuh ke masjid. Ya kan? Kadang orang bangun subuh itu bukan sholat. Apa? Nyambut gawe, buka toko, buka lapak, bersih-bersih dasar, tapi kadang masjid. Kadang banyak orang bangun subuh, tapi nggak mesti orang itu berangkat ke masjid. Semua itu dimudahkan oleh Allah. Semua orang Islam sepakat, sholat itu amalan yang luar biasa. Tapi kadang kalau tidak dimudahkan, angel. Sholat itu apa? Wajib. Ninggal apa hukumnya? Dosa. Lah kon kok gak sholat? Iya ya. Apa? Oh ya aku kok wangel. Itu semua kemudahan dari siapa? Allah. Makanya Gus bersyukur awak dhewe iki digampangno. Masih gak duwe apa-apa, tapi digampangno Allah budal nang masjid. Iku nikmat itu. Nikmat. Masih gak duwe apa-apa. Ya kan? Delok dompete, ana isine enggak? Lah. Gak wani ngomong nek ngene. Biasanya nyaut nek ditakoki. Ya kan? Dek gak nyaut, polane apa? Dompet ae gak duwe. Makanya ditakoki isine dompete apa? Dompet ae gak duwe, ya kan? Tapi ojo takok nek nang masjid, ya. Iya, nang ndi sapa Mas? Masjid. Mari dodolan keliling masjid. Ya kan? Ya, pegel nang di masjid timbangane nang warung. Orang hadir di masjid niat iktikaf, berbuat baik, itu termasuk kemudahan dari Allah. Maka kita bersyukur. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, haji, umroh, semua itu kemudahan dari Allah. Maka jangan iri. Wong iku lho rek kok iso ben ulan ben tahun enggak usah. Itu kemudahan dari siapa? Allah. Wong duweke akeh gurung karuan budal haji, nggih napa mboten? Belum tentu. Kalau enggak dimudahkan oleh Allah. Tapi ada orang yang melarat, kerjanya becak, maaf. Dia ngumpulkan duit. Bertahun-tahun dia ngumpulkan, akhirnya dimudahkan oleh Allah. Berangkat haji. Budale di karak ambek konco-konco itu kan becak loh. Haji. Itu kemudahan dari siapa? Kemudahan dari Allah. Dan itulah perkara besar dalam hidup ini. Kalau perkara-perkara yang lain itu perkara kecil. Karena itu amalan wajib. Makanya kita harus istiqomah. Kemudian Nabi menyebutkan kepada sahabat Mu'ad, ala ukhbiruka bi abwabil khair, maukah kau tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan. Nabi menyebut pertama as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa apa yang dimaksud di situ? Tadi kan sudah ada Ramadan, puasa wajib.
Yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu puasa sunnah. Dia merupakan apa? Junnah, benteng, perisai. Kata Syekh Utsaimin menjelaskan tentang hadis ini, junnatun fid dunya, junnatun minal ma'asi, wa junnatun fil akhirati, junnatun minan nari. Benteng di dunia, benteng dari perbuatan maksiat. Benteng di akhirat, benteng dari neraka. Benteng di dunia dari perbuat maksiat. Minimal perbuatan maksiatnya itu ditunda, gak situ. Mulai subuh sampai maghrib. Asar kepethuk kanca. Rek, apa? Aku duwe koleksi anyar. Gambar anyar, gelem ta? Ojo saiki rek, aku poso. Engko ae nek wis bengi nek mari buka. Begitu asar mati. Selamat enggak? Selamat enggak? Gak sido delok. Berarti itu benteng, menunda dari berbuat maksiat. Itulah yang dimaksud benteng di dunia. Kadang orang itu menghindari maksiat gara-gara apa? Poso. Apa? Ojo ngrasani wong, awak dhewe iki poso. Engko ae. Kan masih ada orang yang seperti itu kan. Engko ae bengi. Walaupun sebetulnya nggak boleh, ya kan? Tapi tetap ada orang jawab seperti itu. Itu bagian dari apa? Benteng di dunia dari perbuat maksiat. Apalagi di akhirat. Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa sehari di jalan Allah akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 musim, kata Nabi. Buka Muslim. Kalau nggak salah 1117 nih nggak salah. Coba dicek dulu. 1117. Ya kalau enggak di sekitar situ ya. 1117, 1118, 1120 ya. Baik, silakan baca. 1120 ternyata. Nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Setiap orang yang puasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70.000 musim. Oh, keliru. Bukan 70.000. 70 musim. Coretan niku nolih telu iku. Ku terjemahi keliru. Tulisannya kan sab'ina kharifan, bukan sab'ina alfan. Kalau ada alfannya baru 70.000. Coba bahasa Arab nih, bocor. Coba matan hadisnya. Ma min muslim yasumu sauman fi sabilillahi. Ya, sudah ketemu itu? Illa ba'adallahu lahu. Melainkan Allah jauhkan dia minan nari, dari neraka, sab'ina. Iya, sab'ina kharifan. Ada alfinnya enggak? Alfannya ada enggak? Enggak ada sab'ina alfan. Kalau sab'ina alfan 70.000. Tapi di situ sab'ina kharifan, 70 musim. Wis, ya. Ma min abdin yasumu sauman fi sabilillah. Tidaklah orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. Di sini berapa musim? 2 musim. Kalau 70 musim berarti berapa tahun? 35 tahun. Berapa kilo itu perjalanan 35 tahun? Halo? Jauh nggak? Jauh. Itu baru 1 hari. Itulah puasa. Junnah, perisai. Baik. Kemudian Nabi menyebutkan yang kedua, as-sadaqatu. Sedekah itu apa? Tutfi'ul khati'at,
dapat menghapus kesalahan, kama tutfi'ul ma'un naro, sebagaimana air dapat memadamkan api. Makanya nek kepingin dosa dosa-dosae diampuni, dimaafkan, sing sering-sering apa? Sedekah. Nek mampu, ya, sak mampune. 1000 iku termasuk untungnya pirang godho. Pira? Sitok tok. Iya. Soro-soro dodolan godho. Sitok untungnya 1000 disedekahno. Itu juga perkara besar. Jangan dianggap kecil bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Tapi sing duwe akeh nek 1000 ikuti titik sedekah. Cuman yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu saudara sekalian, sedekah dapat menghapus dosa di sini. Itu sedekah dapat menghapus dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Contoh apa? Mateni wong, zina, ya. Masa zina kena dihapus sampai sedekah? Mari teko doli, sedekah beres. Meneh budal maneh, sedekah meneh beres. Apa seperti itu? Enggak bisa sedekah itu dipakai untuk menghapus dosa kecil. Maaf, dosa besar hanya bisa menghapus dosa apa? Kecil. Nih. Contohnya apa dosa kecil? Dosane mulut, dosane cangkem. Apa? Hah? Ngrasani wong iku dosa gede. Kok dosa cilik? Ngrasani wong iku dosa gede. Dosa cilik cangkem sing biasane titik-titik so. Apa iku? Iku dosa cilik. Mangkel titik so. Gak ono gawene nyeluk so, iya kan? Biasa Surabaya kan ngono, nek gak ono ngono kurang. Itu dosa. Perkataan kotor, perkataan menunjukkan kerasnya hati. Nah itu dihapus dengan apa? Sedekah. Makanya nek sering-sering meso busek kan ambek sing sering-sering sedekah. Baik, yang ketiga disebutkan di situ, yakni pintu kebaikan itu adalah sholat tahajud. Sholat yang dilakukan seseorang di malam hari. Jaufil lail itu tengah malam. Tapi ada yang paling afdol itu sepertiga malam terakhir. Itu yang paling utama. Siapa yang melaksanakan ini secara istiqomah, Allah berjanji akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Yang disebut dengan apa? Maqamam mahmuda. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Iya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji ini di sisi Allah, bukan kedudukan di mata manusia. Makanya ojo keliru sholat tahajud kepingin munggah kepingin oleh kedudukan. Jangan. Ini adalah janji Allah diberikan kepada orang-orang yang ikhlas mengerjakan sholat malam, yaitu kedudukan terpuji yang disebut maqamam mahmuda itu di akhirat. Kemudian Nabi membaca ayat tadi surah As-Sajdah. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka yad'una rabbahum, memanggil Rabbnya, berdoa khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah.
Kemudian Allah sebutkan fala ta'lamu nafsun, bahkan tidak seorang pun tahu tentang apa ma ukhfiya lahum, apa-apa yang disembunyikan oleh Allah Jalla wa Ala min qurrati a'yun, dari segala sesuatu yang dapat menyedapkan pandangan mata, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya dalam Sahih Ibnu Majah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya lupa nomornya, di nomor 3400-an, a'dattu li ibadiyas sholihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu surga yang sifatnya adalah ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, bahkan sesuatu yang belum pernah terbersit di dalam hati manusia. Berarti segala sesuatu kalau masih bisa dipikirkan, masih bisa dibayangkan, wah surga itu ngene, surga itu ngene, berarti surga itu masih jauh dari itu. Luar biasa. Karena surga itu tidak bisa dibayangkan betapa nikmatnya yang luar biasa. Itu semua jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jangan keliru, bima ya'malun bukan bima ya'lamun. Beda kan? Atas apa yang mereka ketahui, bukan. Surga itu diberikan bagi mereka yang beramal, bukan yang mengetahui. Karena setelah mengetahui, kalau dia tidak amalkan, apalah artinya? Bima kanu ya'malun. Orang ya'malun mengamalkan itu setelah ya'lamun. Banyak orang ya'lamun mengetahui tapi tidak ya'malun. Makanya dalam Quran itu tidak ada kata-kata bima kanu ya'lamun, gak ada. Yang ada apa? Bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini berupa amal apa? Amal saleh. Kemudian Nabi mengatakan, Mu'ad, maukah kau kutunjukkan tentang pangkal, tiang dan puncak? Pangkal segala urusan itu Islam. Ra'sul amri al-islamu. Pangkal segala urusan itu Islam. Masuk? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sampai mana? Pangkal segala sesuatu, tiangnya dan puncaknya. Nabi mengatakan Ra'sul amri al-Islam. Pangkal segala urusan itu adalah Islam. Apa maksudnya? Urusan apapun di dunia ini, kalau tidak berbicara tentang Islam, bukan untuk menjayakan dan memenangkan Islam, itu perkara sia-sia. Duit yang dikeluarkan, harta yang diinfakkan, kalau bukan untuk kepentingan Islam, itu nggak ada artinya. Karena pangkal urusan itu adalah Islam. Ada nggak duit miliaran bahkan triliunan dikeluarkan bukan untuk kepentingan Islam? Ada nggak? Tapi walaupun hanya segelas aqua untuk kepentingan Islam, ini kepentingan Islam nggak ini? Iya. Kepentingan Islam. Kayak ngombe ini siapa ini? Ya. Orang sodako banyu kayak ngombe ini para asatid. Ini ada kepentingan dengan Islam. Jangan dianggap remeh ini. Walaupun hanya segelas aqua. Sementara banyak orang keluarkan harta banyak bukan untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan dunia. Ada pesta, namanya pesta apa? Kembang api, apalagi itu, ya kan? Ada kalanya urusan-urusan duniawi ya. Yang itu katanya demi kemajuan, ya kan? Bangsa kita, negara kita, tapi bukan untuk kejayaan membela agama Allah Jalla wa'ala. Itu perkara apa berarti? Kecil apa besar? Hah? Perkara kecil apa besar kalau bukan urusan Islam? Kecil. Tapi jangan remehkan walaupun hanya satu bungkus nasi. Itu untuk kepentingan Islam. Makanya aja diremehno nek pengajian ya. Ono mek aqua. Kadang ono pengajian rek mek lemper ngono. Itu jangan dianggap remeh itu penting itu walaupun hanya lemet, otok-otok, ya kan? Jangan dianggap remeh itu perkara besar itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'min. Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Sampai seperti itu. Itu ada di dalam Sahih Abu Dawud kalau nggak salah. Coba dibuka 4738, coba dicek. Mungkin saya ragu nomornya. 4738 atau 83. Ketemu. Berapa tadi yang dicari? 4832. 4832. Zen. Hah? Bener nggak? Iku sing utak-utak HP ku memang podo dah. Iya, ayo coba ketemu Pak. Silakan.
Dari Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. Loh, kita dianjurkan bersahabat itu dengan orang mukmin. La tusahib. Sahib itu apa? Sahabat, ya kan? Jangan kau bersahabat kecuali dengan orang apa? Mukmin. Dan janganlah makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Wala yakul ta'amak. Jangan kau makan, jangan sampai dimakan makananmu itu illa taqi, kecuali oleh orang yang bertakwa. Di panganan eman kon mau kena sembarang. Mending kena wong sing nang masjid. Ya. Sing penting dadi wong bertakwa. Cekak keliru, cekak salah. Kok nek wong keliru salah gelo enggak? Ya. Tapi takwa tibake tawa. Apa tawa? Banyak tertawa, ya kan? Jadi orang bertakwa. Lainnya, segala sesuatu itu bermuara dari Islam. Ya. Yang kedua, wa amutuhu al-Islam. Tiangnya adalah Islam. Kalau kita sudah tiangnya adalah salat. Kalau orang sudah masuk ke dalam ranah agama Islam, di dalamnya ada syariat, ada ibadah. Dan yang paling pokok itu dalam Islam itu apa? Salat. Karena salat itu yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Karena salat itu nanti perkara yang akan ditanya di akhirat pertama kali. Makanya salat itu apa? Tiangnya apa? Tiangnya agama. Yang ketiga, wadirwatu sanamihi. Puncaknya adalah apa? Jihad. Artinya apa? Kalau orang itu sampai kepada puncak, itu harus dasarnya kuat, tiangnya juga kuat, akidahnya kuat, sholatnya kuat, baru bicara lo iki jihad tapi gak sholat. Berarti ono puncak gak ono tiang. Berarti apa? Mombol. Kalau ada puncaknya ada tiangnya kuat, tak bergeming. Tapi puncaknya ada, nggak ada tiangnya, wers, mombol. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wahai Mu'ad, maukah kau kutunjukkan tentang apa? Bimalaki dzalika kulli, yang dapat menjaga itu semua. Nabi meraih lisannya dan mengatakan, tahanlah ini, tahanlah lisanmu. Berarti yang dapat menjaga semua itu adalah lisan. Kenapa? Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, wajib. Puasa sunnah, tahajud. Itu kalau lisannya nggak dijaga, habis. Contoh, lisannya ini nggak terkontrol. Apa? Riya. Cak, ngopo? Aku mah bengi sholat, cak, tahajud. Tangi jam 1, sholat mek 2 rakaat. Begitu salam, wis subuh, cak. Halo. Tangi jam 1, 2 rakaat, salam subuh. Dudukno nek salate apa? Hah? Salate apa? Suwe. Padahal sujud itu, saya tanya, sholat tahajud itu penting sujudnya atau penting berdirinya? Halo? Berdiri, namanya qiyamul lail. Qiyam itu berdiri. Rasulullah itu kalau sholat tahajud, surat yang dibaca apa? Pertama Al-Baqarah, entek An-Nisa. An-Nisa disik. An-Nisa entek balik nang Ali Imran. Ibnu Abbas tahu melok pegel, pengennya saya menghilang, ya gak kuat, pengen hilang. Itu sholat Rasulullah SAW. Jadi berdirinya itu yang penting, bukan sujudnya. Kadang ada orang sholat tahajud itu sujudnya suwe, suwe plus ambek sak turun, seret
Iling sujud subhanakallahumma. Terus hilang, baru dongo maneh. Yang lama itu berdirinya. Bacaannya yang panjang. Ustaz, apale trikul ya apa? Kul wallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu nas. Maka sampai dibolehkan oleh para ulama kalau kita pengen sholat panjang, sholat sambil baca Quran boleh. Tapi untuk sholat sunnah. Nek sholat wajib ojo. Sholat sunnah. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi lisan. Orang lisan seperti itu tidak terjaga berarti karena apa? Riya. Contoh lagi, sedekah. Bisa hilang enggak? Bisa hilang. Dengan cara apa dia hilang? Kata Allah, buka surah Al-Baqarah ayat 286. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Sampai di situ. Apa kata Allah? 284. Kemuliaan Allah. Keliru, 264. 284 itu lawe sentek. 264. Iya. Ayo. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Ya, pertama dengan apa? Nyebut-nyebut. Iku nek kono aku iku masjid gak kira ngadeg iku. Ya kan? Habis enggak pahalanya? Habis. Itu. Jadi menyebut-nyebut amalnya, sedekahnya. Yang kedua karena sebab apa? Dan menyakiti perasaan si penerima. Bil manni wal adha, yang kedua menyakiti hati orang yang menerimanya. Sodako nang ponaan, bapake mati, anak ya yatim. Di sekolah no kait SD, SMP, SMA, kuliah, banyak nggak yang harus dikeluarkan? Begitu sukses, sarjana, nyambut gawe, jadi manajer, kepethuk gak nyopo. Lali, gak nyopo, melengos. Saya tanya, mangkel nggak sampai? Mangkel nggak? Kalau sekedar mangkel, mungkin masih ditahan dalam hati. Tapi kadang orang tidak bisa mengontrol apanya? Lisannya. Sehingga lisannya inilah yang dapat menghancurkan seluruh amal ibadahnya. Entek iku sedekah. Dilok-ilokno ponakane. Kon gak eling biyen kon sapa sing nyekolahno awakmu? Kon SD, SMP, SMA, kuliah tak sekolahno. Kon cilik digedhekno, gede. Masa iso gede dicilikno? Kon gak rumangsa kon. Itu diucapkan di depan umum. Diketahui oleh orang, menyakitkan hati enggak ibu? Menyakitkan. Makanya bapak ibu, kadang orang sedekah itu ujiannya berat. Orang yang kita kasih kadang-kadang ganyang hati. Eling-eling. Kon sedekah nang wong utawa nang dulurmu dhewe. Ya, ujian keikhlasan itu kadang muncul. Apa? Yaitu apa? Ganyang hati. Sing disedekah itu malah ganyang. Itu ternyata ujian seberapa jauh keikhlasan kita. Karena kena ayat ini, bil manni dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan juga apa? Menyakiti hatinya.
Menyakiti hati ketika di hadapannya, menyebut-nyebutnya ketika orangnya tidak tahu. Oh, kon roy, iku blunat iku saiki. Kaeling dek. Dek lho sing nyekolakno aku biyen. Enggak ada orangnya tapi ngomong sama orang, habis itu pahalanya. Iku biyen sunat ae tak pangku biyen, saiki dadi manajer, dadi direktur lah. Lali. Nah, padahal mungkin barangkali dia khilaf. Ketika lewat gak ketok. Polane motone apa kak? Kata kabur. Nah, itulah ujian. Baik. Lisan, ini lisan. Belum lagi lisan yang sampai syirik. Syirik besar. Kalau syirik besar diucapkan dengan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, lisan ini dapat menghapus seluruh amal pahala amal soleh. Habis semuanya. Kata Allah Jalla wa'ala, buka surah Az-Zumar 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa isinya? Jika kamu mempersekutukan Allah, la in asyrakta, niscaya akan hapuslah amalmu. La yahbatanna 'amaluk, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Wa la takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Itu lisan. Jadi lisan itu bisa orang berbuat syirik, bisa orang berbuat kufur, bisa orang berbuat nifak. Nifak contohnya apa? Mencela agama, mencela ayat-ayat Allah, mencela kitab Allah, mencela sunnah-sunnah Rasulullah. Nifak. Yang keempat, orang itu bisa melakukan perbuatan bid'ah, dan lisan itu jika tidak dijaga dapat menggiring manusia kepada perbuatan dosa besar. Contohnya apa? Riba, namimah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silakan, saya beri waktu. Monggo. Baik. Kenapa? Tidak ada. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.